Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan 3 yang membahas tentang populasi dan variabel penelitian, dan pertemuan 4 tentang skala dan pengukuran, dengan saya Chandra Ardiansyah dan Clara Aprilia. Populasi dan variabel penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel adalah wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Untuk menentukan atau menetapkan sampel yang tepat, diperlukan pemahaman yang baik dari penelitian sampling, baik menentukan jumlah maupun menentukan sampel mana yang ingin diambil. Kesalahan dalam menentukan populasi akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian tidak memiliki kualitas yang baik. Lanjutkan dengan teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana untuk menentukan suatu sampel di penelitian tertentu. Teknik sampling ada dua jenis, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area cluster sampling atau disebut juga daerah sampling. Dan yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu ada 6, yaitu systematic sampling, quota sampling, incidental sampling, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Dilanjutkan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk atau yang bisa ditetapkan oleh peneliti. Hal ini menjadikan suatu atribut, sifat, dan nilai dari objek kegiatan yang memiliki variasi, yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulan. Dilanjutkan dengan variabel penelitian. Macam-macam penelitian. Macam-macam penelitian itu ada 5, yaitu variable dependent, variable independent, variable moderator, variable intervening, dan variable control. Kalau variable dependent atau biasa dipanggil dengan variable bebas. Variable bebas ini variabel yang mampu mengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan di variabel terikat. Untuk variabel dependent biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi akibat variabel bebas. Dan yang ketiga, ada variabel moderator. Variabel moderator untuk memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, ada variabel intervening. Variabel intervening itu secara teoris mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dan yang terakhir, ada variabel control. Variabel control dapat dikendalikan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Contohnya, tipe ideal keluarga dalam birokrasi maupun revolusi. Yang kedua ada variabel. Variabel merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Contohnya pengukuran atau kepadatan penduduk. Dalam pengamatan suatu variabel, peran statistik bisa menjadi alat bantu yang berharga. Tentunya tidak hanya menyajikan data, tetapi mampu menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan yang baik. Materi selanjutnya yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Terkait dengan konsep variabel yang banyak diminati dalam lingkup sosial, terdapat dua variabel, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif yaitu variabel yang diukur menggunakan angka. Contohnya umur, suhu, berat badan seseorang, atau pendapatan per tahunan. Variabel kualitatif mendeskripsikan karakteristik atau non-angka. Contohnya ada jenis kelamin, warna mata, merek mobil, status pernikahan, dan lain-lain. Pertemuan 4, skala dan pengukuran. Skala bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama.
dan dapat digunakan dalam mengukur tingkatan tertentu. Skala menjadi suatu alat dalam membandingkan individu terkait dengan variabel minat yang dipelajari. Sedangkan pengukuran sendiri artinya suatu proses yang bersifat deduktif di mana seorang peneliti awalnya bersifat konstruk, ide maupun konsep, kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Proses pengukuran dibagi menjadi dua tahap, antara lain konseptualisasi dan operasionalisasi. Dalam skala nominal, kita tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka karena ini sama sekali tidak memiliki signifikasi kuantitatif. Pengumpulan skala nominal sering dilakukan dengan 1. Mengajukan pertanyaan terbuka. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang nanti akan diberi label. Contoh skala pengukuran nominal adalah jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Skala ordinal. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Seperti kita tidak tahu berapa jarak pasti antara survei pengalaman pelanggan yang sangat menyenangkan dengan agak menyenangkan. Contoh skala pengukuran ordinal adalah mengukur tingkat kepuasan. Misalnya perusahaan menyebarkan survei kepuasan dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral, puas, sangat puas, setuju, dan tidak setuju, ataupun sejenisnya. Skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya, jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Contoh dari skala interval adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius. Seperti 16 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan 20 derajat Celcius. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis perhitungan dan menarik kesimpulan pasti. Contoh dari skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. 3. Mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0, bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu dianggap tidak ada. Ada beberapa macam skala pengukuran untuk alat instrumen dan angket atau kuesioner melalui pendekatan. Di antaranya adalah skala Likert. Pendapat ini dinyatakan dalam berbagai tingkat persetujuan dari 1 sampai 5 terhadap pernyataan yang disusun oleh peneliti. Biasanya pilihan jawaban responden terdiri dari sangat tidak setuju, tidak tahu, setuju, dan sangat setuju. Yang kedua, skala Goodman. Terdapat dua jawaban tegas yaitu ya, salah, pernah, tidak pernah, dan sebagainya. Skala Goodman digunakan bila penelitian ingin memperoleh jawaban tegas terhadap rumusan masalah yang dinyatakan. Yang ketiga, skala rating. Skala rating tidak hanya mengukur sikap saja, akan tetapi bisa mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap fenomena lainnya. Yang keempat, semantik diferensial. Digunakan untuk mengukur sikap, tidak menggunakan bentuk checklist ataupun pilihan ganda pada penyusunan instrumen penelitian, tetapi disusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positif yang terletak di sebelah kanan dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri atau sebagainya. Sekian dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih.